Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiah Nuraini Ar-Rohmah, NIM 1803821000096. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Di sini saya bertindak sebagai manajer produksi di sebuah perusahaan yang memproduksi tepung beras. Alasan saya memilih komoditas padi karena komoditas padi merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dan menjadi makanan pokok bangsa Indonesia. Saat ini di Ngawi, Jawa Timur, kebanyakan padi hanya dijual dalam bentuk padi kering atau gabah dan juga beras. Belum ada pengolahan untuk produk lainnya. Oleh karena itu, sangat penting memberikan nilai tambah pada komoditas padi ini. Salah satunya menjadi tepung beras. Tepung beras merupakan salah satu alternatif produk setengah jadi dan dapat dimanfaatkan untuk pengolahan bagi industri selanjutnya, seperti industri roti dan kue. Selanjutnya, pembahasan. Untuk yang pertama, mengenai manajemen mutu produk, di mana dimensi kualitas yang saya tonjolkan pada produk tepung beras ini, yaitu menghasilkan tepung beras dengan kualitas yang tinggi, putih, bersih tanpa pemutih, tidak apek, dan butirannya halus. Selain itu, dimensi kualitas yang saya tonjolkan yaitu dari kemasan yang menarik, di mana kemasan ini juga berfungsi sebagai pelindung dari kotoran, debu, dan jamur, sehingga tepung beras dapat tetap higienis sampai ke tangan konsumen. Kemudian, untuk mendapatkan kualitas produk yang baik dari aspek prevention, yaitu dengan merencanakan proses produksi sebaik mungkin, melakukan pelatihan pada karyawan, dan melakukan evaluasi desain produk. Kemudian, untuk aspek appraisal dengan melakukan pengujian produk yang meliputi warna, aroma, serta kadar air dalam tepung beras. Soal yang kedua mengenai manajemen persediaan, di mana tujuan spesifik diadakannya manajemen persediaan di perusahaan ini yaitu untuk meminimalisir risiko keterlambatan barang sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghemat biaya. Tujuan lainnya yaitu untuk mengantisipasi pesanan bahan baku yang tidak sesuai, mengantisipasi apabila bahan yang dibutuhkan tidak ada, dan memperlancar kegiatan produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan perusahaan mendapatkan keuntungan. Misalnya saja ketika tidak melakukan manajemen persediaan, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan ini akan mengalami keterlambatan dalam pengiriman bahan baku, sehingga mau tidak mau proses produksi terhambat dan harus menunggu bahan baku tersebut datang. Kemudian untuk menjawab soal perhitungan di mana diketahui nilai penjualan tahunan atau S sebesar 10.000, kemudian biaya tetap atau F sebesar 150, kemudian untuk harga per unitnya yaitu harga per kilogram beras atau P sebesar 9.000 dan biaya penyimpanan atau C sebesar 0,15. Dari sini dapat diketahui kualitas pesanan optimal melalui rumus EOQ sama dengan akar 2 kali F kali S dibagi dengan C kali P, sehingga diperoleh hasil 47,14 kg. Kemudian untuk mengetahui total biaya persediaan jika safe stock 4.000 kg. TIC sama dengan TCC plus TOC ditambah dengan safety stock, di mana diperoleh hasil sebesar 67.639. Kemudian, kapan melakukan reorder point? Di sini untuk penggunaan per minggunya dapat diperoleh dari 10.000 dibagi 52 minggu, yaitu 192,30 kg. Selanjutnya, titik pemesanan ulang. Titik pemesanan ulang dapat dicari dengan waktu pengiriman dijumlahkan dengan safety stock. Nilai dari titik pemesanan ulang ini yaitu 4.192,30 kg. Selanjutnya, untuk soal nomor 3 yaitu mengenai manajemen pemeliharaan atau maintenance, di mana bentuk pemeliharaan yang dipilih yaitu menggunakan bentuk pemeliharaan terencana, seperti melakukan pengecekan mesin giling tepung secara berkala, memastikan mesin pada jangka waktu tertentu untuk menghindari mesin panas, penyetelan mesin agar dapat kembali ke kondisi normal, dan penggantian komponen atau spare part mesin yang telah rusak atau usang.
Alasannya yaitu agar produksi dapat berjalan dengan lancar, meningkatkan efisiensi mesin, dan mengurangi perawatan darurat, sehingga tidak mengganggu proses produksi, karena dilakukan perencanaan dan langkah pencegahan terlebih dahulu. Selanjutnya, manfaat dari penerapan manajemen pemeliharaan atau maintenance ini, yaitu dapat menjaga peralatan produksi agar dapat bekerja secara baik, mesin atau peralatan tidak mengalami kerusakan yang parah, dan dapat menghasilkan produk yang unggul agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga juga akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Misalnya saja, ketika mesin giling beras yang akan diolah menjadi tepung beras ini mengalami kerusakan karena tidak dilakukannya perawatan, maka hal tersebut akan menghambat proses produksi pembuatan tepung beras ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan manajemen perawatan atau pemeliharaan agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan dapat meminimalisir resiko kerusakan-kerusakan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.